Sahabat semuanya, ketemu lagi dengan saya Agus Rianto, penulis buku Statistik Kesehatan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang Important Performance Analysis ya. Apa itu Important Performance Analysis? Yaitu kita akan membuat diagram kartesius untuk mengevaluasi kinerja suatu objek ya atau suatu tempat terhadap kinerjanya. Ya, jadi ini dasar teorinya adalah teori kepuasan pelanggan, kepuasan konsumen, atau kalau kita bicara di pelayanan kesehatan adalah kepuasan pasien. Nah, bagaimana IPA ini ya bisa terbentuk ya. Jadi nanti kita akan membandingkan ya antara harapan dengan kenyataan ya kinerja sebuah objek tersebut. Jadi dasar teorinya adalah teori kepuasan pelanggan atau kepuasan pasien. Bagaimana seorang pelanggan itu dikatakan puas? Apabila nilai kenyataan lebih besar dari nilai harapan. Sehingga nanti pada saat kita akan membuat IPA dengan diagram kartesius, maka pertanyaan yang diberikan kepada responden itu harus ada dua, yaitu ada pertanyaan harapan dan pertanyaan kenyataan. Nah, jadi apa itu Important Performance Analysis dan pembuatan diagram kartesius itu semuanya saya tulis di buku saya, Penerapan Analisis Multivariat dalam Penelitian Kesehatan. Di situ lengkap syarat-syaratnya bagaimana, metodenya bagaimana, kemudian teknik mengolahnya bagaimana dengan menggunakan program Excel ya. Nah, itu lengkap ya, nanti bisa Anda baca selengkapnya di situ sampai interpretasi hasil analisisnya. Oke, dalam kali ini saya akan memberikan contoh ya. Ini saya akan mengevaluasi melihat kepuasan pasien ya terhadap pelayanan tenaga kesehatan di suatu instansi ya. Jadi yang saya lihat di sini, saya akan menilai ya bagaimana kepuasan pasien terhadap penampilan tenaga kesehatan, ketelitian, kecepatan, keramahan, dan komunikasi. Ada 5 dimensi atau 5 variabel yang akan kita evaluasi. Nah, jadi contoh tentang penampilan. Ini pertanyaan harapannya ya. Jadi setiap pasien itu diberi pertanyaan ya sebelum dan setelah diberi pelayanan. Jadi harapan diberikan sebelum diberi pelayanan. Contohnya tentang penampilan ya, misalnya pertanyaannya penampilan petugas kesehatan yang rapi bagaimana menurut Anda? Misalnya mulai dari sangat penting, penting ya, kurang penting ya, cukup penting ya, kemudian sangat tidak penting ya. Kemudian setelah diberi pelayanan itu diberi pertanyaan lagi, menurut Anda bagaimana penampilan tenaga kesehatan di tempat ini atau di pelayanan kesehatan ini? Nah, pilihannya sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju. Oke, itu contoh pertanyaannya. Nah, contoh hasilnya ya, contoh misalnya ini ada pasien pertama, Adi misalnya. Nah, di sini harapan Adi ini menilai 4. 4 itu artinya Adi tentang penampilan itu merasa penting. 4 itu penting ya. Nah, ternyata begitu kenyataan setelah diberi pelayanan, dia diberi lagi pertanyaan tentang penampilan. Adi menilai 3 tentang penampilan. 3 itu kurang setuju dengan penampilan petugas yang melayaninya. Nah, ini selintas bahwa Adi sebenarnya kurang puas terhadap penampilan petugas kesehatan. Nah, beda dengan Doni ya. Doni harapannya dia menilai 3 ya, artinya tentang penampilan Adi itu mengatakan kurang penting ya, penampilan tenaga kesehatan itu menurut Doni tidak kurang penting ya, kurang terlalu penting. Tapi pada saat merasakan pelayanan, Doni mengevaluasi atau menilai penampilan tenaga kesehatan itu nilainya 4, artinya setuju. Nah, ini bisa dikatakan bahwa Doni ini puas terhadap penampilan tenaga kesehatan. Nah, itu angka-angka hasil dari kuesioner yang diberikan ya. Jadi
rekan-rekan semuanya sekarang sudah tahu angka-angka itu dari mana. Itu dari jawaban responden sebelum dan setelah diberikan pelayanan. Nah, kemudian angka-angka ini ya kita entry di Excel, kemudian kita rata-ratakan ya, per variabel ini kita rata-ratakan. Saya rasa semua Anda sudah bisa merata-ratakan ya, pakai average dirata-ratakan satu persatu baik harapan maupun kenyataan ya per variabel. Setelah dirata-ratakan ya, saudara membuat lembar baru, lembar kerja baru seperti ini. Kemudian diketik di sini kenyataan dan di sini harapan ya. Ini saya ketik ya, kenyataan ya. Ya, kenyataan dan harapan ya. Kita ketik seperti ini. Ya, jangan kebalik ya, kenyataan dan harapan. Nah, kemudian di sini kita buat ya, kita ketik nama variabel yang diteliti, yaitu ada 5 tadi ya, penampilan ya. Kemudian setelah penampilan apa tadi? Ketelitian ya. Ketelitian, kecepatan, kemudian keramahan dan komunikasi ya. Keramahan dan komunikasi. Nah, seperti ini. Nah, terakhir adalah rata-rata. Ya, rata-rata. Rata-rata dari 5 ini. Nah, kemudian kalau sudah dibuat seperti ini, langkah selanjutnya, data tadi ya, data entryan tadi itu kita copy paste ya. Boleh kenyataan dulu atau harapan dulu juga boleh. Silahkan aja mau yang duluan mana yang mau di copy. Saya contohkan yang kenyataan dulu. Ya, yang rata-ratanya ini saya copy ya. Seperti ini. Ya, kita copy. Ya. Simpan di sini. Nah, pastenya adalah paste spesial ya. Kita cari paste spesial ya. Nah, kemudian di sini value, kemudian transpose ya. Kita klik OK. Nah, maka akan terbentuk seperti ini setelah di copy paste. Kemudian yang harapan juga seperti itu ya. Kita copy yang harapan ya, sama dengan kenyataan tadi. Nah, kita copy. Setelah kita copy ya, simpan di sini harapan sama, pastenya adalah paste spesial ya. Value transform. Oke. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita rata-ratakan ya, masing-masing rata-rata ini 5 dimensi ini kita rata-ratakan ya. Biasa kita menggunakan fungsi ya. Kita rata-ratakan. Nah, seperti ini. Ini rata-ratanya, tinggal kita tarik ya, ini semua pasti sudah bisa. Ini juga kita rata-ratakan ya. Nah, ini tinggal oke-oke aja. Nah, ini sudah dirata-ratakan. Nah, selanjutnya kita desimalnya kita buat 2 desimal aja ya. Seperti ini. Ya, kita desimalnya kita rubah. Ya, desimalnya kita buat 2. Ya, number. Nah, seperti ini. Oke. Nah, nanti sudah seperti ini. Nah, ilustrasinya seperti ini ya, rekan-rekan. Ya, sudah jadi. Nah, sekarang kita akan buat diagram kartesiusnya dengan cara ini diblok semuanya. Ya, diblok seperti ini. Semua sampai rata-rata. Kemudian kita cari grafiknya ya.
Kita cari grafik ya, scatter ya, seperti ini. Nah, nanti akan buat seperti ini ya. Dimensinya ada 5 tapi titiknya ada 6 karena satunya itu rata-rata ini yang menjadi cut off point untuk membagi 4 kuadran tadi ya. Jadi nanti diagram Cartesius itu akan terbentuk 4 diagram ya. Diagramnya ada 4, itu ada di buku saya. Ada yang konsentrasi di sini dipertahankan ya, prioritas rendah dan diabaikan ya. Kemudian kalau sudah, ini bisa dihapus garis-garisnya ya, kita delete aja yang kita nggak pakai. Kemudian di sini bisa diberi judul, misalnya ini judulnya saya buat aja kepuasan ya, kepuasan. Kemudian ini yang disumbu Y itu adalah harapan ya. Jangan kebalik ya, sumbu Y adalah harapan. Ya. Sedangkan sumbu X itu adalah kenyataan ya. Kenyataan itu bisa dikatakan kepuasannya ya. Kenyataan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kita hapus saja yang nggak digunakan, garis-garisnya ini juga kita hapus. Ya, nggak kita gunakan ya. Nah, kemudian karena ini ada kosong ya ini nggak kepakai, maka kita potong ya, sumbu X dan sumbu Y nya kita potong. Kita lihat sumbu X kenyataan yang paling rendah itu 1,61. Nah, jadi ini 16,1. Oleh karena itu kita potong paling rendah 1,5 aja ya. Oke, yang paling dekat di bawah 1,61 adalah 1,5. Nah, itu klik di sini ya, klik kanan ya, seperti ini kalau pengen cepat. Nah, kemudian format axis. Nah, ini minimumnya kita rubah menjadi 1,5 ya. Kita potong seperti ini ya, sumbu X-nya kita potong ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang sumbu Y-nya yang paling rendah itu 2,28 ya, 2,28 itu ini berarti di bawahnya yang paling deketin adalah 2. Oleh karena itu kita klik di sini, kita potong minimalnya 2 ya. Kita buat seperti ini ya, minimal 2 ya. Kita buat seperti ini 2. Oke. Nah, nanti seperti ini ya hasilnya. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita cari titik tengahnya ya. Cut off point itu ya, rata-rata ini. Jadi 2,34, 2,9. Titik yang mana ya? Ke kanannya 2,34, berarti di antara 3 ini ya. Tapi ke atasnya 2,93. Nah, 2,93 itu yang ini ya. Nah, inilah yang menjadi titiknya. Oleh karena itu kita akan membuat garis ya di situ ya. Kita menggunakan garis ini. Kita klik di sini ya. Ya, seperti ini. Ya. Ya, nah kita tarik ke kanan. Ya, nah nanti kalau kurang pas tinggal dilurus-luruskan. Kemudian yang dari atas ke bawah karena ini menjadi pemotongnya sehingga menjadi 4 kuadran. Nah, seperti ini. Nah, oke ya. Nah, ini sudah terbentuk 4 kuadran. Langkah selanjutnya yang terakhir adalah kita menamai masing-masing titik ini. Ya, mulai dari penampilan sampai komunikasi ya. Kita pertama aja saya contohkan penampilan. Penampilan itu 2,72. 2,72. Berarti ini ya. Ke atasnya 3,06. Nah, berarti ini tidak ada pilihan lagi. Nah, ini kita namain ya. Kita beri nama, biasa menggunakan kotak ini ya. Nah, kita beri kotak seperti ini, kita namain ya. Ya, saya ulang seperti ini. Ya, kita beri nama. Ya. Nah, seperti ini. Jadi kita namain. Ini adalah penampilan ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita namain lagi yang atasnya ini
Ya, satu persatu, hati-hati jangan sampai ketuker ya, antara variabel titiknya yang mana. Nah, setelah dibuat, ini contoh yang sudah jadinya seperti ini ya. Ini saya beri. Nah, maaf yang ini. Nah, ini ya penampilan itu tadi komunikasi sesuai dengan angka kenyataan dan harapan. Nah, kalau ini sudah terbentuk namanya diagram Kartesius ya. Kotak sebelah kanan atas ini adalah konsentrasi di sini. Artinya ini yang paling bermasalah ya menurut pasien atau konsumen. Ya, jadi ketelitian masuk di kuadran pertama. Ini harus segera diperbaiki oleh pihak pemberi pelayanan. Nah, komunikasi penampilan itu masuk yang dipertahankan. Artinya ini sudah bagus, ya, perlu dipertahankan. Keramahan kecepatan itu masuk yang prioritas rendah. Artinya bermasalah tapi tidak harus segera diperbaiki, ya. Prioritasnya rendah. Yang prioritas utama yang ketelitian. Nah, ini kebetulan yang di kotak diabaikan tidak ada. Nanti kalau Anda penelitian bisa aja hasilnya ada di sini. Nah, jadi itu rekan-rekan ini tinggal dianalisis, diinterpretasikan, sudah menjadi dasar untuk membuat suatu kebijakan atau perencanaan perbaikan institusi di pelayanan kesehatan. Oke, mungkin seperti itu. Saya ucapkan terima kasih.